Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selama menjalankan misinya sebagai lembaga filantropi, ACT memang cukup gencar menjaring donasi. Beragam program dibuat sekaligus dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dana secara konvensional maupun online. ACT mengklaim telah menyalurkan donasi kepada sedikitnya 46 juta penerima manfaat di 76 negara. Tidak hanya di dalam negeri, ACT juga menggalang sumbangan untuk entitas mancanegara. Beberapa negara berkonflik seperti Palestina dan Suriah menjadi salah satu langganan penyaluran donasi. Hasil penelusuran PPATK, sedikitnya ada 2.000 transaksi pengiriman uang dari entitas asing ke ACT dengan nilai total 64 miliar rupiah. Dan sebaliknya, ada 450 transaksi pengiriman uang dengan total nilai 52 miliar rupiah. Berkaitan dengan temuan-temuan tersebut, akhirnya PPATK memblokir sementara rekening yang terafiliasi dengan ACT di 33 entitas. Temuan ini akhirnya juga didalami oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kini, BNPT tengah menginvestigasi keterkaitannya dengan daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Mereka juga aktif dalam mendonasi, mensponsori kegiatan-kegiatan seperti PA212, kemudian solidaritas Muslim Uighur yang dinyatakan sebagai teroris separatis oleh negara Tiongkok. Kemudian juga aktif di dalam penggalangan dana atau donasi solidaritas Muslim Palestina, termasuk solidaritas Muslim New Zealand beberapa waktu yang lalu ya. Sejauh ini ACT dalam konteks penanggulangan terorisme sebagai tugas fungsi BNPT ya, memang belum ya, sekali lagi memang belum masuk di dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau memang ada bukti, ada fakta yang menunjukkan terlibat di dalam pendanaan teror, tentu akan dilakukan proses hukum. Pada realitas, anggota Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme, Makmun Rashid mengaku punya pengalaman tersendiri dengan ACT. Tahun 2021 lalu, Makmun Rashid membatalkan rencana kerjasama MUI dengan ACT. Ibnu Hajar dan Ahyuddin ini sebelum membuat MOU di tanggal 21 Juni, di tanggal 16-nya ada laporan masuk di Bareskrim dengan terlapor mereka berdua. Nah di situ kemudian saya dan kawan-kawan di BPET MUI mempertanyakan, di sini banyak kejanggalan. Misalnya tidak ada periodisasi, tidak ada mekanisme dispute, kemudian objeknya, misalnya objek ekonomi apa ini? Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi tanya-tanya kita. Karena apa? Ketika MOU tidak ada periodisasi sekalipun, itu menjadi indikasi penyelewengan terhadap penggunaan ini sangat luar biasa nantinya. Hingga 9 kali diperiksa bolak-balik di Bareskrim Polri, mantan Presiden ACT Ahyuddin dengan percaya diri sesumbar, ia tidak punya mental menyeleweng sedikit pun. Salah enggak, salah. Kalau mental kita penyeleweng, ACT ini nggak mungkin berusia 17 tahun, didukung oleh begitu banyak masyarakat, bekerja juga bukan hanya di tanah air tapi juga di lingkup global. Nggak mungkin kalau mental penyeleweng itu begitu. Sementara Presiden ACT saat ini, yaitu Ibnu Hajar, juga berkilah. Lembaga yang dipimpinnya berbeda gaya kepemimpinan dengan pendahulunya. Kan 11 Januari ada perubahan, 20 Januari sudah pergantian akte, maka awal Februari semua yang disebutkan itu sudah kami jual kembali. Jadi sebenarnya kemarin
pemberitaan oleh Tempo itu terjadi Juli kemarin, di saat semua yang kami lakukan, semua kemewahan yang disebutkan mobil-mobil sudah nggak ada semua di sini, sudah berganti semua. Perputaran uang dari hasil donasi atau filantropi di Indonesia memang cukup tinggi, mencapai kisaran 180 triliun rupiah per tahun. Namun Detasemen Khusus Anti Teror meminta masyarakat lebih berhati-hati, sebab selama ini modus penggalangan dana untuk tindak terorisme terus berubah modus, bergeser dari konvensional menjadi gerakan lebih tersamar, yaitu melalui penggalangan dana masyarakat. Pendanaan itu istilahnya nafas dan darahnya teror itu gitu. Sebenarnya mereka kalau nggak ada pendanaan nggak bergerak gitu dia. Nah makanya sebenarnya kalau kita seluruh masyarakat waspada dan meyakinkan bahwa kita tidak memberikan sumbangan kepada kelompok-kelompok ini, dengan sendirinya mereka juga tidak dapat melakukan aktivitasnya. Iya. Masyarakat Indonesia memang dikenal memiliki rasa sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Tahun 2021, Indonesia bahkan dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi Charities Aid Foundation. Namun semestinya, pemerintah ketat mengawasi keberadaan lembaga-lembaga filantropi yang menggalang dan menyalurkan dana sumbangan umat. Sebaliknya, publik juga harus mawas diri, bijaksana dalam menyalurkan niat baiknya. Sebab bagaimanapun, dana umat bukanlah dana milik pribadi atau kelompok yang bisa disalurkan suka-suka para pengelolanya. Jangan ada lagi lembaga-lembaga yang menunggangi, menjadikan gerakan filantropi Indonesia sebagai ladang bisnis, diselewengkan sana-sini, dan masuk kantong kelompok kepentingan sendiri. Metro TV